Rizik tantang semua pihak laporkan dirinya. Ini beneran berani atau putus asa? Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Ini entah Rizik yang sedang merasa on fire atau sedang putus asa berat karena rentetan masalah yang bertubi-tubi menyerang dirinya. Rizik menantang semua daerah untuk melaporkannya ke polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan usai pulang dari Arab Saudi. Dia mengaku tidak takut dilaporkan. Hal itu dinyatakan Rizik melalui kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar. Menurutnya, Rizik akan menerima apapun pelaporan yang dialamatkan pada dirinya. Sehubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab di kasus kerumunan Mega Mendung, maka tanggapan beliau adalah silahkan saja. Kalau perlu, tiap daerah melaporkan terkait beliau. Beliau tidak masalah, kata Aziz. Note, ingat ya, saya perlu beritahu pembaca semua kalau ini adalah perkataan Aziz Yanuar. Kalau Anda cukup sering perhatikan perkataannya, banyak yang tidak konsisten dan kontradiktif. Hari ini A, besok bisa B, lusa bisa jadi C. Jadi perkataannya tidak perlu dianggap serius. Dan untuk keperluan artikel kali ini, kita anggap saja perkataannya benar. Kita kembali lagi ke pembahasan mengenai Rizik. Silahkan lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya, dan akan dihadapi secara hukum juga, kata dia, disampaikan Aziz. Tapi selain itu, ada pesan dari Rizik berkaitan dengan kematian 6 anggota Laskar Khusus FPI yang tewas ditembak aparat. Kasus itu, meski harus diproses karena diduga ada pelanggaran HAM berat, beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi, beliau juga meminta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM, dugaan pembantaian terhadap 6 laskar ini harus diproses secara hukum sampai otak pelakunya, katanya. Kalau menurut saya, ini adalah statement dari orang yang sudah putus asa dan tidak bisa berkutik. Soalnya, kalau memang dia tidak takut, kenapa dulu-dulu pakai acara kabur segala? Dipanggil mangkir, penyidik mau berikan surat panggilan kedua, tapi harus dihadang laskar. Setelah itu masuk rumah sakit lalu keluar lewat pintu belakang. Lalu pergi ke luar kota lewat jalan tol pada tengah malam atau dini hari. Dan jangan lupa loh, masih ada beberapa kasus lamanya yang belum diusut. Kasus logo mirip Palu Arit di uang kertas rupiah. Kasus Tuhan beranak bidanya siapa? Kasus plesetan Sampurasun. Kasus dugaan hinaan terhadap profesi Hansip. Yakin berani hadapi semuanya dengan tegar dan jiwa besar. Dan jangan lupa, Rizik kabur ke Arab Saudi karena apa? Karena chat yang mengguncang dunia persilatan Indonesia. Kabur selama 3,5 tahun dengan memakai berbagai alasan konyol demi melindungi harkat dan martabat serta nama baiknya. Dari sini saja kita sudah bisa tebak seberapa besar keberanian atau nyali Rizik saat terjepit kasus hukum. Selain itu, kata Aziz, Rizik juga akan mendoakan para penembak Laskar FPI untuk segera dapat azab jika mereka tak mau bertobat. Rizik merasa masih tak terima dengan adanya kasus pembakaran ulangi. Rizik merasa masih tak terima dengan adanya kasus penembakan tersebut. Beliau siap menuntut mereka, para pelakunya, dunia akhirat. Siap mendoakan mereka jika tak bertobat akan segera menerima azab insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekejian mereka. Maka itu kita mengharap keadilannya, kata Aziz. Kerumunan oke diproses, pelanggaran HAM berat, dan dugaan pembantaian 6 laskar juga harus diproses sampai tuntas, katanya. Bagaimana kalau nanti terbukti kalau laskar FPI yang bersalah? Bisa-bisa polisi malah melaporkan balik dan Rizik menambah masalah baru dan ikut terseret loh. Apakah berani mengakui atau malah ngeles lagi? Sebenarnya tak usah bikin laporan baru, cukup kasus lama dibuka kembali. Dan dia bisa pusing 7 keliling kalau hukumannya diakumulasi dan ditumpuk jadi satu. Baru kasus kerumunan aja sudah main petak umpet dan dilanjutkan dengan aksi demo, bebaskan Rizik tanpa syarat.
malah nantang dilaporkan ramai-ramai. Udah nggak bisa kabur lagi, baru merasa kesatria berani hadapi kasus hukumnya. Kemarin-kemarin aja susah banget dipanggil, harus kejar-kejaran segala. Fakta masa depan sudah jelas tergambar dengan jelas. Betapa suramnya Rizik karena dihajar banyak kasus dari segala arah. Kanan kiri, atas bawah depan belakang, timur barat utara selatan, akibat kelakuannya yang sok jago dan arogan. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.